Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang lagi boleh bersama dengan saudara. Saya Pendeta Herman Sregar dalam renungan pagi. Saya percaya hari ini menjadi hari yang membangun iman kita lagi, karena hari ini diberi kesempatan kepada kita untuk pergi beribadah. Dan janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari bangkit dari tidur saudara. Silakan berangkat beribadah, persiapkan diri, dan kita beribadah sesuai dengan jam ibadah kita. Mari kita sebelum melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan, mari kita membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-13. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, ini menarik ini saudara. Kalau kita bicara orang-orang kudus, berarti adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Nah, Alkitab itu jelas, ya, sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa memang kita diminta untuk mengasihi semua orang. Tapi Alkitab itu mengajarkan juga kepada kita bahwa kita harus lebih mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita. Jadi, kalau kita mengasihi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, itu berkenaan dengan bagaimana kita boleh membawa mereka kepada Kristus. Jadi kita mengasihi supaya mereka boleh melihat kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita. Dan kalaupun mereka boleh tersentuh dengan kehidupan itu berarti kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah, tetapi kalau kita mengasihi orang-orang yang percaya atau orang-orang kudus, disebut orang-orang kudus, itu berarti kita membagi hidup kita sepenuhnya kepada mereka. Karena apa yang mereka alami, kita sangat tahu persis. Persoalan-persoalan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka sangat mengetahui dengan baik. Kita sangat mengetahui dengan baik apa yang mereka perlukan. Makanya kalau saudara melihat di dalam Korintus, di dalam Filipi, di sana dicatat bagaimana perjalanan-perjalanan Paulus dalam misi penginjilan. Dia selalu menekankan bagaimana supaya jemaat yang berlebihan itu bisa membantu mereka yang ada dalam kelemahan. Nah, saudara, lihatlah dalam bagian ini Paulus katakan memerintahkan kepada kita bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang kudus ini adalah orang-orang percaya kita. Jadi ini menarik saudara. Kita disebut orang-orang yang kudus, ya kudus karena memang kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, dengan kita percaya kepada Yesus, kita dikuduskan. Nah, sehingga kita ini adalah orang-orang kudus. Tetapi ternyata saudara, orang-orang kudus itu tidak semuanya berkelimpahan, tidak semuanya berkelebihan, tidak semuanya juga hebat secara ekonomi. Ada yang kekurangan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Paulus perlu dibantu. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi dalam arti apa yang menjadi kekurangannya kita harus tahu. Ya, apa yang menjadi kekurangannya kita harus tahu. Dan kita harus memberi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Banyak orang memberi itu saudara, memberi tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keperluan. Kadang-kadang kita asal memberi, sehingga kadang-kadang pada waktu kita memberi, yang kita berikan itu tidak menjadi ucapan syukur bagi orang-orang kudus yang kita berikan. Karena apa? Karena kita memberi tidak tepat, tidak cocok, tidak menjadi kebutuhannya, tidak menjadi keperluannya. Nah, jadi kita perlu belajar saudara, berilah sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dikatakan bantulah orang-orang kudus dalam semua kebutuhannya itu, dalam semua kekurangannya. Coba lihat kekurangannya. Coba bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Jadi jangan asal menabur. Nah, ini ibarat orang ya. Jadi kita perlu menabur tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Kita perlu menabur juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi taburlah sesuai dengan kehendak Tuhan kepada orang-orang yang berkekurangan itu. Berilah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita memberi sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, akan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar. Buka hatimu untuk mau memberi kepada orang lain. Di saat engkau diberikan kelimpahan oleh Tuhan, itu berarti saudara harus belajar berbagi kepada orang lain. Ya, tetapi kadang-kadang kita harus pegang konsep juga. Bukan hanya sekedar kita berkelebihan, tapi dalam kekurangan kita pun kita harus belajar memberi. Ya, dalam kekurangan kita pun kita harus belajar mengulurkan tangan kita,
kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi jangan hanya kepada teman-teman yang dekat atau orang-orang kudus yang dekat dengan kita, tapi kita harus memperhatikan semua orang-orang kudus. Ya, semua orang-orang kudus kita harus perhatikan dengan baik. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhannya, ulurkanlah tanganmu kepada mereka. Nah, bagian ini saudara bukan hanya dikatakan kita membantu kebutuhannya, lalu yang bagian yang kedua dikatakan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Zaman dulu perjalanan orang itu saudara perjalanannya seperti perjalanan musafir ya. Yang artinya kalau dia mau pergi ke satu tempat, belum tentu hari itu juga dia sampai. Karena mungkin transportasi yang terbatas di masa itu. Sehingga kadang-kadang dia harus menginap di jalan, atau kadang-kadang dia harus mencari tempat tumpangan supaya dia bisa menginap. Ya, kalau zaman sekarang penginapan banyak di mana-mana ya. Ya, hotel banyak di mana-mana dan kadang-kadang orang dengan mudah untuk mencari penginapannya. Nah, tetapi saudara dalam bagian ini dijelaskan kepada kita, bagian ini di akhir yang katakan kata usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini berarti saudara bukan hanya mereka murah hati untuk menolong keperluan dari orang-orang kudus itu, tapi mereka juga harus murah hati memberikan tempat, memberikan milik mereka untuk digunakan oleh orang lain. Makanya Paulus katakan, yang paling sederhana, kerelaan kita, apakah milik kita itu bisa digunakan orang lain, yaitu adalah pada waktu kita rela memberi tumpangan kepada orang itu, atau memberi rumah kita, memberi tempat kita, memberi kendaraan kita, untuk orang juga boleh menikmati bersama dengan kita. Ya, jadi saudara, ada banyak orang yang begitu gengsi ya, seolah-olah kalau dia punya ini, punya itu, dia menganggap itu adalah miliknya. Tapi kalau kita mengerti konsep dari Alkitab yang sesungguhnya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan Tuhan izinkan menjadi milik kita, semuanya sifatnya adalah titipan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa itu harus digunakan juga. Orang lain juga yang dalam kesusahan harus bisa menggunakan milik kita itu. Nah, itu makanya dikatakan dalam bagian ini mereka harus mau memberi tumpangan. Tumpangan itu artinya penginapan, persinggahan, di mana orang-orang kudus itu dalam perjalanan, mereka harus menyambutnya. Nah, bagaimana dengan konteks kita dalam memberi tumpangan? Memberi tumpangan itu banyak sekali dalam konteks kita. Mungkin orang-orang sekarang udah hampir jarang mau menginap di rumah orang lain. Tetapi saudara, yang diminta kepada kita, kita harus murah hati. Menawarkan apa yang menjadi milik kita pada waktu orang dalam keperluan, kebutuhan. Ya, kita melihat teman jalan, mungkin kita yang berkendaraan boleh mengajak dia naik. Ya, lalu suatu ketika kita melihat dia lewat atau berjalan, atau dia dalam kelelahan, kita harus murah hati mengajak dia untuk mau datang ke rumah kita. Ya, nah dengan kata lain saudara, berilah tumpangan itu. Jadi jangan saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri. Jadi orang Kristen itu diajarkan untuk peduli. Nah, makanya kasih tadi itu saudara. Jadi kasih Kristus itu kalau ada dalam hidup kita, karakter Kristus itu kalau ada dalam hidup kita, sangat mudah bagi kita untuk memberikan tumpangan. Makanya Yesus itu tidak memperhatikan dirinya. Ya, tidak memperhatikan dirinya, tidak memperhatikan keperluan-keperluannya. Dia lebih banyak memperhatikan keperluan demi keperluan dari orang lain. Nah, jadi dua hal ini saudara ya, yang diminta kepada kita pada pagi hari ini dalam renungan pagi kita ini. Mari kita belajar ya, membantu orang-orang kudus dalam kekurangannya. Lalu yang kedua, kita diajar juga untuk belajar murah hati. Murah hati dalam arti kita memberi tumpangan kepada mereka yang memerlukan tumpangan. Ya, jadi murah hatilah. Tidak sulit, saudara. Saya sangat yakin sekali tidak sulit untuk bermurah hati kepada orang lain. Menjadi sulit karena apa? Karena memang kita mengeraskan hati kita. Jadi jangan keraskan hatimu. Ini pekerjaan yang memang pekerjaan mulia, pekerjaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari lakukan dengan sukacita setiap hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu pagi hari ini meteraikan dalam hati kami. Kami akan beribadah hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami dalam ibadah kami masing-masing, supaya kami bertemu lagi dengan kebenaran-Mu, dan kami boleh hidup dalam kekudusan yang daripada-Mu. Buka hati kami supaya kami menjadi orang yang murah hati. Murah hati dalam menolong mereka, orang-orang kudus dalam kekurangan, dan kami juga mau memberi tumpangan kepada mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau mengampuni setiap dosa salah kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita. Jumpa lagi esok. Saya undur dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.